Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Xi Jinping. Kode sahamnya yaitu ARNA, nama perusahaannya yaitu PT Arwana Citra Mulia Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita ganti kodenya ARNA, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Arwana Citra Mulia ini, dari bulan Januari itu harga sahamnya sideways, kemudian naik, kemudian sideways lagi, terus naik lagi, sideways lagi, turun ya, kemudian naik lagi, kemudian sideways lagi, kemudian naik lagi, mencapai puncak tertinggi itu di tanggal 14 Januari di harga Rp890 per lembarnya. Seperti itu. Setelah itu harga sahamnya turun. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan terakhir. Dari tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 4 Februari 2022. Oke, kita langsung saja cek data broker summary-nya ya. Kita klik kolom Broksum, kemudian di sini kita ganti kodenya ARNA. Kita mulai dari tanggal 3 Januari 01 2022 sampai tanggal 4 Februari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Arwana Citra Mulia Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama sebulan terakhir dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 4 Februari itu investor besarnya melakukan small akumulasi. Jadi di periode ini selama sebulan terakhir ini investor besarnya melakukan pembelian dalam jumlah yang tidak terlalu besar seperti itu. Oke, kita tutup dulu ya. Jadi ketika investor besarnya akumulasi, maka harga saham perusahaan ini berpotensi naik lebih tinggi ya. Seperti itu. Namun sebaliknya ketika investor besarnya distribusi, maka harga sahamnya berpotensi turun. Nah, sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya untuk melihat potensi jangka panjang dari perusahaan PT Arwana Citra Mulia Tbk ini. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Arwana Citra Mulia ini 100% sahamnya sudah dicetak dalam bentuk scriptless. Dari 100% saham scriptless yang beredar, 58% sahamnya dimiliki oleh investor besarnya. Baik itu investor institusi maupun investor individual yang kepemilikannya di atas 5% ya. Kemudian, kepemilikan investor retail di perusahaan ini tidak terlalu besar, yaitu sebesar 7,7%. Nah, investor retail di perusahaan ini itu melakukan pembelian selama sebulan terakhir sebesar 0,2%. Jadi, porsi kepemilikan retail bertambah 0,2%. Nah, sisanya itu dimiliki oleh investor asing ya. Jadi, kesimpulannya, apabila investor besarnya akumulasi, maka potensi harga sahamnya naik itu lebih besar. Apalagi ketika akumulasinya adalah masif akumulasi. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang kedua, perusahaan yang dikategorikan bagus itu apabila scriptless rasio yang dicetak masih sedikit. Atau
Boleh yang dicetak besar apabila kepemilikan investor besarnya presentasenya juga besar, yaitu di atas 75% seperti itu. Nah, karena perusahaan PT Arwana Citra Mulia ini sahamnya sudah dicetak sebanyak 100%, maka kita perhatikan kepemilikan investor besarnya. Kepemilikan investor besarnya di sini itu sekitar 58%, berarti potensinya itu sudah perlu kita waspadai seperti itu kalau untuk investasi jangka panjang. Kenapa? Karena kepemilikan investor besarnya sudah di bawah 75% seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Xi Jinping. Bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.